Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyara. Tabarakalladzi fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para panitia penyelenggara lomba, serta sahabat-sahabatku sebangsa setanah air yang insya Allah masuk surga. Amin. Kalau saya bilang salam Ramadan, jawabnya berkah. Boleh? Saya coba. Salam Ramadan, berkah. Masya Allah. Pergi ke Malaysia naik pesawat. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih memberikan anugerah kepada kita berupa nikmat sehat tanpa cacat, iman dan Islam yang masih melekat, dan selamat dari godaan setan yang selalu mendekat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa risalah yang penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju semesta alam yang penuh arti. Dan karena beliaulah yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman kejayaan, yakni ad-dinul Islam. Sahabatku yang dirahmati Allah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Khalifatun Hasanah, gadis cantik tapi jangan ada yang belirik. Ahem. Sahabatku yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia di antara makhluk ciptaannya. Allah memuliakan Nabi Muhammad di antara para nabi. Allah memuliakan hari Jumat di antara 7 hari. Begitu juga Allah memuliakan bulan Ramadan di antara 12 bulan. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Mengapa bisa demikian? Hal ini dijawab oleh Allah di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara hak dengan yang batil. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin, Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan di antara sekian banyak bulan sebagai waktu diturunkannya Al-Quran. Karena itulah Allah memuliakan dan mengistimewakan bulan Ramadan. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, pasti. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jelas, bagaimana tidak berkah? Masjid tidak sepi lagi, kotak amal penuh terisi, es cendol banyak yang beli, bahkan iklan marjan pun sudah tayang di TV. Hadirin sudah beli? Hadirin, hampir setiap aspek mendapatkan dampak dari keberkahan bulan Ramadan. Akan tetapi ada sebuah hadis yang perlu hadirin sekalian perhatikan. Warogima anfurojulin dakhala alaihi Ramadan tsumma nasalakha qabla ayyufarolahu. Dan celakalah bagi orang yang masuk bulan Ramadan tetapi bulan Ramadan itu menghilang sebelum ia diampuni. Hadis riwayat Tirmizi.
Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, kebaikan, dan rahmat dari Allah. Setiap pahala ibadah sunnah menjadi pahala ibadah wajib, dan setiap pahala ibadah wajib dikalikan 70 kali lipat. Seberapa banyak tuh? Akan tetapi masih ada saja orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Orang yang mungkin saja berpuasa, mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi gibah, iya. Pacaran, masih. Konten yang di-scroll, masih saja yang negatif. Lalu bagaimana dengan puasanya? Maka hadirin, jangan sampai bulan Ramadan berlalu tetapi amalmu masih begitu, bahkan nafsu yang semakin menggebu. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ada 5 amalan terbaik di bulan Ramadan yang dianjurkan oleh ulama. Hal ini disampaikan oleh Syekh Al-Jazari dalam kitab Minhajul Muslim. Amalan apakah itu? Amalan yang pertama adalah sedekah. Afdhalus sedekah sedekahur Ramadan. Utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini marilah kita perbanyak sedekah. Bisa ngasih uang ke orang tua, kasih. Bisa ngasih baju baru ke adik, kasih. Bisa ngasih hadiah ke teman, kasih. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka memberi kebahagiaan kepada sesama mukmin termasuk sedekah. Hal ini disampaikan dalam Tuhfatul Ahwazi nomor 6. Yang kedua adalah qiyamul lail, yaitu mendirikan malam bulan Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Ingin diampuni dosanya, maka siangnya berpuasa, malamnya bersujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Yang ketiga adalah tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Dulu ada tradisi keren para ulama. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria, bahwasanya ulama dahulu kalau membaca Al-Quran 1 minggu 1 kali khatam. Ada juga yang 3 hari 1 kali khatam. Ada juga yang siangnya khatam, malamnya khatam, seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an. Maka tradisi sekarang yang biasa disebut sebagai tadarusan jangan dihilangkan, justru budayakan, karena itu merupakan tradisi turun-temurun dari para ulama. Yang keempat adalah i'tikaf, yaitu berdiam diri di dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Dan yang kelima adalah umroh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwasanya orang yang melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan maka sama dengan ibadah haji bersamaku. Hadis muttafaqun alaih. Itu pun kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka Rasulullah memberikan solusi bahwa orang yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian zikir hingga terbit fajar, dan kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah haji dan umrah. Sahabatku rahimakumullah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini marilah kita meningkatkan amal ibadah kita. Bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas amal ibadah kita. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan tahun ini akan menjadi bulan Ramadan terakhir atau bukan bagi kita. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah, dan semoga kita dijadikan sebagai salah satu hamba Allah yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Allahumma amin. Makan sayur pakai ketupat, tidak usah pakai sambal tomat. Hari lebaran sudah dekat, jangan lupa siapkan THR untuk kerabat. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.